Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semangat kan? Harus dong. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan dengan penuh energi yang positif. Teman-teman yang saya banggakan, kita hidup di zaman yang serba digital. Hampir semua hal sekarang bisa diakses melalui HP, laptop, ataupun internet. Tapi, pernah nggak sih kalian ngerasa makin canggih teknologinya, justru komunikasi antar manusia jadi agak kaku? Kadang salah paham cuma gara-gara chat atau tone pesan yang disalahartikan. Nah, disinilah pentingnya keterampilan komunikasi yang efektif. Bukan cuma buat tampil keren saja, tapi juga buat bertahan dan sukses di era digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Keterampilan Komunikasi Jembatan Sukses di Era Digital. Teman-teman semuanya, ngomongin soal komunikasi, hal ini bukan cuma soal bisa ngomong lancar ataupun nulis caption panjang di media sosial. Lebih dari itu, komunikasi yang baik bisa menjadi modal utama buat sukses loh. Pertama, dilihat dari sisi karir. Data dari Jobstreet bilang gini, banyak perusahaan lebih nyari orang yang punya soft skill yang bagus, terutama komunikasi, dibandingkan dengan sekadar jago teknis saja. Bayangin deh, percuma punya kemampuan keren, tapi kita tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Jadi, komunikasi itu bukan cuma skill tambahan saja, tapi justru senjata utama buat naik level di dunia kerja. Kedua, dilihat dari dunia leadership. Pemimpin yang baik itu bukan cuma yang bisa kasih perintah, tapi juga bisa ngomong dengan jelas, dengerin timnya, dan bisa bikin orang lain semangat. Menurut data dari pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemampuan komunikasi adalah salah satu faktor paling penting buat jadi pemimpin yang efektif. Jadi, kalau kita punya mimpi buat menjadi seorang pemimpin di masa depan, skill komunikasi itu wajib banget diasah dari sekarang. Ketiga, dilihat dari sisi tantangan di era digital masa kini. Menurut riset dari LSPR, komunikasi lewat media digital sering sekali membuat orang salah paham. Misalnya, ketika kita berniat ngetik kata oke, tetapi dibaca oleh orang lain dengan kata oke. Nah, hal semacam ini bisa mengganggu hubungan pertemanan maupun profesional. Maka dari itu kita harus lebih peka, gunakan bahasa yang sopan tetapi tetap jelas, menambahkan konteks biar tidak ambigu, dan kalau dalam situasi yang penting, lebih baik kita berbicara secara langsung atau melakukan video call. Intinya, jangan sampai teknologi ini membuat kita kehilangan rasa dalam berkomunikasi. Teman-teman sekalian, yuk mulai sekarang kita latih kemampuan komunikasi kita. Tidak perlu langsung jago, tetapi tetap konsisten. Bisa mulai dari hal yang kecil, seperti berani ngomong di depan kelas, aktif dalam organisasi, ataupun sekadar belajar menyampaikan pendapat dengan sopan dan percaya diri. Nah, untuk menutup pidato kali ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Komunikasi itu jembatan menuju sukses. Teknologi boleh makin canggih, tapi tanpa komunikasi yang baik, semua potensi kita bisa saja tidak berkembang. Jadi, manfaatkan era digital ini buat berkembang. Bukan cuma jadi pengguna teknologi saja, tapi juga menjadi komunikator yang cerdas, hangat, dan inspiratif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga setelah ini kita makin semangat untuk meng-upgrade skill komunikasi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.